Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan tema yang menarik. 4 poin diantaranya. Yang pertama, pentingnya belajar untuk generasi muda yang akan dijelaskan oleh saya dan teman saya Melanda Isni. Yang kedua, pentingnya ilmu manajemen dakwah yang akan dijelaskan oleh Ahmad Solihin dan Fajar Katon. Yang ketiga, pentingnya psikologi dalam berkarir yang akan dijelaskan oleh Nasihatul. Dan yang terakhir, kewirausahaan dan nilai-nilainya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Syaifullah Akbar. Belajar itu kegiatan yang sangat penting. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kita juga harus bisa menganggap bahwa belajar itu sebuah kebutuhan. Ibaratnya makan. Jika kita tidak makan kan tubuh akan menjadi lapar. Begitu juga belajar. Jika kita tidak belajar, maka kita akan lapar oleh ilmu-ilmunya. Dan di dalam Al-Quran sendiri itu dianjurkan bahwa setiap manusia itu harus belajar. Terdapat dalam surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Allah juga akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Bagaimana? Masih mau tidak belajar? Saya akan melanjutkan penjelasan dari Natasha mengenai pentingnya belajar bagi generasi muda. Generasi muda memiliki peranan penting dalam menentukan tatanan kehidupan dan peradaban baru di kemudian hari. Salah satu sarana untuk membangun tatanan kehidupan yang berkualitas yaitu dengan melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan komprehensif yang tidak menonjolkan ketercapaian tujuan pembelajaran satu bidang saja. Karena pada akhirnya generasi muda akan terjun dan hidup di tengah masyarakat yang memiliki permasalahan yang sangat kompleks. Bagi generasi muda, belajar itu sangatlah penting. Karena apa? Karena dengan belajar kita mendapatkan banyak hal. Dengan belajar kita bisa mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri sendiri. Selain itu, dengan belajar kita dapat meningkatkan kualitas, mendapat pengetahuan yang luas, dan menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Saya akan mengulangi pembahasan kita tentang untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi organisasi yang diampu oleh Bapak Ilham. Dan itu adalah salah satu dosen favorit saya. Di sini kita akan membahas tentang pentingnya mempelajari ilmu di FD. Jadi selain kita di prodi manajemen dakwah, kita belajar sama-sama tentang metode-metode dakwah dan yang lainnya. Di situ kata dakwah kan berada di akhir kalimat nomor 2. Yang pertama adalah manajemen. Jadi selain kita di situ mempelajari tentang dakwah, kita di situ tentang bagaimana caranya mengembangkan manajemen. Jadi apa itu manajemen dakwah dan pentingnya kita belajar ilmu di prodi manajemen dakwah adalah salah satunya yang paling mengena sampai saat ini adalah kita belajar ilmu tentang psikologi organisasi, yang di situ kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana cara mengelola organisasi. Dan yang terpenting dalam mengelola organisasi, kita harus mengerti dan melakukan pendekatan heart to heart kepada anggota kita. Salah satu teori yang sampai saat ini saya pakai adalah POAC, yaitu Planning, Organizing, Actualing, dan Controlling. Dan yang kedua adalah SWOT, yang dalam bahasa Inggrisnya saya lupa. Insyaallah kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Ya, apa itu POAC? Dan P-nya itu planning. Jadi dalam sebuah organisasi, sebelum kita melakukan kegiatan apapun, kita harus melakukan planning. Pentingnya planning adalah untuk menstruktur kegiatan-kegiatan dalam organisasi kita sehingga tidak rancu atau tidak kacau. Selain kita menyampaikan planning juga harus menemukan planning A, B, C, dan D sehingga tidak rancu. Terus yang kedua adalah organizing. Jadi kita harus memeta-metakan seluruh anggota kita. Misal anggota kita si A yang cocok berada dalam divisi pemikir, yang kedua cocok dalam divisi lapangan. Jadi kita harus bisa membedakan mana anggota kita yang suka mikir dan mana orang anggota kita yang suka lapangan. Bonus
ada di dua kubu, ada di regu pemikir dan regu lapangan. Yang ketiga adalah actualing. Setelah kita melakukan planning, organizing, kita melakukan actualing bisa diartikan itu adalah langsung terjun ke dalam lapangan. Jadi selain kita hanya membahas teori, kita langsung dipraktekkan dengan kegiatan lapangan tersebut. Yang terakhir adalah kontrol. Sebagai pemimpin kita harus mengerti watak sifat karakter para anggota kita. Misal anggota kita ada yang kurangnya komunikasi dalam anggota lain, jadi kita harus melakukan pendekatan itu. Dan pentingnya controlling adalah ya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrul Nugroho. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya ilmu dalam manajemen dakwah. Ada sejumlah alasan mengapa manajemen dakwah sangat dibutuhkan. Yang pertama, permasalahan kehidupan yang harus dibenahi begitu kompleks dan terintegrasi dalam fokus ideologi sekuler kapitalis yang tersistem dengan baik dan masih dianggap sebagai ideologi terbaik. Yang kedua, banyak komponen dalam aktivitas dakwah yang harus disatukan menjadi satu gerakan yang harmonis dan sinergis. Yang ketiga, dakwah merupakan aktivitas berdurasi sangat panjang, maka sunatullah dibutuhkan rancangan tahapan aktivitas dan pencapaian yang sangat terstruktur. Yang keempat, adanya manajemen memperkecil dampak kejutan-kejutan yang bisa mengganggu perjalanan dakwah. Yang kelima, ketika Allah dan Rasulnya menuntut pelaksanaan suatu aktivitas, berarti Allah dan Rasulnya menuntut kita untuk berusaha melaksanakan aktivitas itu dengan memperhatikan hal-hal yang bisa mengantarkan pada terwujudnya aktivitas tersebut. Dan pembahasan yang selanjutnya saya akan membahas mengenai apa sih pentingnya psikologi dalam berkarir itu. Nah, mungkin istilah psikologi ini sudah tidak asing lagi dalam lingkungan sekitar kita, tapi belum semua paham betul arti dari psikologi itu sendiri. Nah, maka dari itu, sebelumnya saya akan menjelaskan arti dari psikologi itu. Jadi, psikologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dari manusia, yang dimana oleh orang awam itu biasanya sering disebut dengan ilmu jiwa. Nah, mengapa begitu? Sebab ilmu ini itu berkaitan dengan hal-hal psikologi atau kejiwaan. Maka dari itu, hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana seseorang dapat merasakan, berpikir, dan bertindak mengenai suatu hal. Nah, selain itu juga psikologi ini memiliki banyak kegunaan yang dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satunya yaitu guna dalam dunia kerja atau dalam berkarir. Dan menurut John Miner dalam bukunya yang berjudul Industrial Organizational Psychology yang dirumuskan pada tahun 1992 itu membahas mengenai peran pentingnya psikologi dalam dunia kerja, yang dimana dibagi menjadi 4 bagian. Dan yang pertama yaitu terlibat dalam proses input. Artinya, psikologi berguna untuk rekrutmen, seleksi, dan juga penempatan para karyawan. Yang kedua, yaitu sebagai mediator dalam hal produktivitas. Jadi di sini itu seperti melakukan pelatihan dan juga pengembangan, menghasilkan manajemen, keamanan, serta teknik pengawasan kerja. Nah, juga meningkatkan motivasi sekaligus moral kerja para karyawannya, menentukan sikap kerja yang baik, serta meningkatkan terciptanya kreativitas para karyawan dan menjadi salah satu cara mudah beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Nah, dan yang ketiga yaitu sebagai mediator dalam pemeliharaan. Jadi di sini tuh psikologi juga berfungsi sebagai mediator pada beberapa hal yang berhubungan dengan pemeliharaan, seperti melakukan hubungan industrial antara pengusaha, buruh, dan juga pemerintah yang memastikan jika komunikasi internal perusahaan berjalan dengan baik, juga terlibat langsung secara efektif dalam proses menentukan gaji pegawai sekaligus bertanggung jawab terhadap dampak yang biasa ditimbulkannya. Dan juga di sini itu memberi pelayanan berupa bimbingan, terapi, dan konseling untuk karyawan dengan masalah psikologisnya.
Nah, dan yang keempat, yang terakhir ini juga terlibat dalam proses output. Artinya di sini psikologi itu melakukan penilaian kinerja karyawan, mengukur produktivitas dari perusahaan, mengevaluasi jabatan, dan juga kinerja dari para karyawannya. Maka dari itu, dengan kita melihat berbagai peran psikologi dalam dunia kerja itu tadi, maka bisa dikatakan jika psikologi itu memanglah sangat penting dalam semua ruang lingkup individu, terutama dalam dunia kerja atau dalam berkarir. Halo guys, perkenalkan namaku Muhammad Syaful Akbar, aku biasa dipanggil Akbar. Nah, aku mau lanjutin nih apa yang sudah dijelasin sama teman-temanku tadi. Dan yang akan aku jelasin pada kesempatan kali ini adalah kaitan dengan nilai-nilai kewirausahaan. Ini sejalan banget teman-teman dengan kami, para mahasiswa manajemen dakwah. Karena kenapa? Karena di manajemen dakwah mengharuskan dan mengharapkan para mahasiswanya nantinya bisa terjun di dunia kewirausahaan, terkhusus kewirausahaan sosial atau sosio-entrepreneurship. Nah, jadi mahasiswa manajemen dakwah setidaknya harus tahu dulu nih nilai-nilai yang ada pada kewirausahaan. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama yaitu percaya diri. Yang dimaksud percaya diri di sini adalah keyakinan dalam menyelesaikan tugas. Lalu juga bisa dimaksud sebagai tidak ketergantungan. Lalu sifat individualistis. Dan juga optimis. Nah, itu teman-teman yang dimaksud dengan percaya diri. Lalu yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Yang dimaksud di sini adalah ketekunan dan ketabahan. Lalu tekad kerja keras, lalu mempunyai dorongan yang kuat untuk menyelesaikan sebuah tugas yang nantinya akan menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Lalu juga energik dan inisiatif, dan juga berorientasi pada laba. Itu yang dimaksud dengan berorientasi pada tugas dan hasil. Selanjutnya adalah berani mengambil resiko. Kemauan dan kemampuan untuk mengambil resiko. Jadi tidak hanya kemampuan saja teman-teman, tapi harus diiringi dengan kemauan. Harus ada kemauan untuk mengambil sebuah resiko. Lalu yang dimaksud di sini juga adalah seorang wirausaha, orang yang terjun dalam kewirausahaan, jangan sampai dia tidak mau mengambil sebuah resiko. Jadi jangan sampai dia sukar untuk memulai atau berinisiatif. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Dan yang ketiga, yang selanjutnya yang dimaksud dengan berani mengambil resiko adalah suka atas tantangan baru. Lalu nilai-nilai kewirausahaan yang keempat adalah kepemimpinan. Nah, seorang wirausaha itu harus mempunyai kepeloporan, keteladanan yang baik, dan juga tidak anti atas saran-saran atau kritik yang diajukan kepada dia. Itu teman-teman. Lalu yang kelima adalah keorisinilan. Yang dimaksud dengan keorisinilan di sini adalah inovasi, sifat kreatif, suka berinovasi, dan juga fleksibel, bersifat fleksibel. Dan yang keenam teman-teman adalah berorientasi kepada masa depan. Yang dimaksud di sini adalah dia berperspektif, berpandangan untuk kemajuan dia di masa depan. Dan juga dia mempunyai kemampuan untuk bisa mencari peluang-peluang baru di masa depan, sehingga dia juga mempunyai sifat adaptif terhadap keinginan ataupun kebutuhan yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh konsumen, sehingga itu akan menghasilkan sebuah peluang-peluang baru yang bisa ia capai, yang bisa ia ambil di kedepannya. Nah, itu teman-teman sedikit nilai-nilai dari kewirausahaan yang menurut saya juga sangat penting dan harus dipahami oleh seorang wirausaha. Itu mungkin saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2.